Shalom dan selamat pagi bagi kita semua, dan mungkin juga selamat siang, sore, malam, kapanpun ya kita mendengarkan ini. Dan untuk David mungkin selamat siang ya kali ini ya. Selamat siang David. Selamat siang, Kak. Oke, hari ini kembali lagi ya bersama dengan David Samjar dan juga saya Priscilla. Dan sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur oleh karena pagi ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh hidup. Artinya masih ada pertobatan, pintu kasihan belum ditutup, dan kami boleh merubah hidup kami lebih seturut lagi dengan kehendak-Mu. Kami akan melanjutkan pembahasan kami dari seri menyelidiki Alkitab. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh menuntun kami, sehingga setiap perkataan yang keluar daripada David yang akan menjelaskan nanti dan juga hamba-Mu, biarlah semuanya boleh seturut dengan kehendak Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dan juga untuk setiap device, alat dan juga internet yang kami gunakan, biarlah semuanya Tuhan yang akan sertai sehingga boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami mau serahkan seluruh pembahasan kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah pembahasan ini boleh Engkau sendiri yang akan menuntun. Ini Tuhan doa dan harapan kami. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan, Juru Selamat dan Imam Besar kami. Amin. Amin. Jadi hari ini kita kembali membahas seri menyelidiki Alkitab bagian yang ke-37. Dan judulnya itu persiapan bagian 4. Mengapa alat tulis itu penting? Nah, pada seri yang ke-37 ini kita akan membahas beberapa hal. Nah, yang pertama itu mengapa sih mencatat itu penting? Kita akan lihat ya beberapa alasannya. Lalu yang kedua yang akan kita bahas hari ini, apakah Tuhan menyuruh kita mencatat? Nah, apakah ada nih? Ya, contoh-contoh di Alkitab yang Tuhan memang menyuruh kita untuk mencatat. Lalu kita akan juga sharing contoh apa saja yang kita catat dari masing-masing pribadi kita, dari David dan juga saya. Gitu ya, Fit ya? Ya, Benar ya? benar sekali. Ya. Jadi contohnya apa aja nih gitu kan? Dari masing-masing kita nanti kita akan sharing dan di mana kita mencatat. Mungkin David dan saya juga berbeda ya. Kita akan kasih contohnya supaya teman-teman punya bayangan. Jadi itu adalah isi dari pembahasan kita di hari ini. Kita mau ingat lagi persiapan. Kemarin kita sudah bahas, bukan kemarin ya, beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas perlengkapan. Kita juga sudah bahas waktu, mempersiapkan waktu. Kemarin kita sudah membahas pentingnya mempersiapkan tempat. Dan hari ini kita akan melihat kenapa sih kita juga harus mempersiapkan alat tulis gitu kan. Kenapa? Nah, untuk itu saya akan serahkan kepada David. Jadi untuk apa sih Fit? Kita nih butuh alat tulis. Oke. Thank you, Kak Prisil. Jadi, kenapa kita membutuhkan untuk mempersiapkan alat tulis sebelum kita mempelajari ataupun menyelidiki firman Tuhan? Ya, tentu aja kita membutuhkan alat tulis supaya kita bisa mencatat hasil apa yang kita sudah pelajari. Yaitu apa yang kita sudah dapat, kesimpulannya kita bisa catat lagi. Ataupun masih dalam bentuk draft atau belum kesimpulan ya. Biasanya kan kita ada yang suka catat-catat dulu, nanti dicatat lagi, kan ada yang kayak gitu ya. Jadi Ya. memang pada dasarnya alat tulis itu penting supaya kita dapat mencatat hasil penyelidikan yang kita sudah dapat. Nah, kembali lagi, apakah memang sepenting itukah kita mencatat? Ya, perlukah gitu? Nah, kita akan lihat setidaknya ada 4 alasan ya kenapa mencatat itu penting. Oke. Alasan pertama kita, oh ya mungkin sebelum masuk ke dalam alasan yang kita akan sampaikan dari Kak Prisil secara pribadi, kenapa mencatat itu penting? Kalau saya ya, Mhm. kalau saya lagi menyelidiki firman Tuhan, mencatat itu berguna untuk saya pengingat. Pengingat. Maksudnya pengingat tuh kalau nanti tiba-tiba mau belajar itu lagi atau ada yang tanya, nah di situ saya tinggal buka catatan. Lalu yang kedua,
itu kadang saya suka mencatat khotbah juga sih ya. Kalau lagi dengar khotbah di gereja suka catat. Gunanya apa? Jadi waktu pingin baca gitu kan, kadang tuh bisa menguatkan lagi sih, menguatkan saya secara pribadi kan. Ih iya ya, yang lalu tuh ada khotbah ini gitu. Nah itu bagi saya mencatat itu penting. Lalu berikutnya ya karena kita ini juga sering lupa kan, lupa. Jadi kadang tuh apa ya sejarahnya itu yang lalu tuh mau jelasin nih, misal nih di kitab Daniel kan. Jadi kitab Daniel kalaupun kita mau menjelaskan ulang, saya suka buka catatan lagi karena sudah tuliskan, oh sejarahnya ini, tahunnya sekian. Secara jujur saya nggak ngafalin gitu kan, nggak ngafalin sampai yang detail-detailnya ya, kalau untuk tahun per ininya. Nah itulah kenapa mencatat tuh penting, karena bagi saya secara pribadi seperti itu. Kita bisa belajar lagi apa yang kita dapat, untuk pengingat kita, menguatkan kita juga, ya kurang lebih seperti itu sih, Fit. Oke, thank you Kak. Ya, setidaknya kita akan jelaskan 4 alasan kenapa mencatat itu penting. Alasan pertama, ya tentu saja mencatat itu penting karena kalau kita tidak mencatat, tentu saja kita tidak akan melihat yang namanya Alkitab sekarang yang kita pegang nih, ya kan? Karena itu juga berupa catatan yang Hmm, dikumpulkan dan jadilah Alkitab yang kita bisa pegang dan itu akhirnya kita bisa mempelajarinya. Jadi memang mencatat itu penting, ya. Lalu alasan kedua, kenapa mencatat itu penting? Karena setiap hal yang kita sudah pelajari itu ketika kita mencatatnya itu bisa menjadi pengingat bagi kita, bisa bisa menjadi pengingat bagi kita, ya. Jadi bisa kita baca ulang sehingga kita bisa ingat kembali. Oke. Yang ketiga, mengapa mencatat itu penting? Karena memang keterbatasan kita sebagai manusia yang mungkin kadang-kadang lupa ya Kak ya. Jadi hmm, kita harus mencatat lagi supaya kita ditolong lah. Kita bisa ingat lagi. Kita nggak bisa juga mengingat semua hal yang terjadi ya di dalam kehidupan kita, termasuk semua hal yang kita catat nanti. Nah, maksudnya semua hal yang kita pelajari. Jadi benar, kita mesti mencatat gitu. Alasan keempat, kenapa mencatat itu penting? Karena dengan mencatat kita bisa mengulang pelajaran yang kita sudah dapatkan gitu. Kita bisa membaca lagi, oh ya, kemarin saya ada nih belajar tentang hari Sabat. Nah, kita pelajari lagi gitu. Apa yang kita sudah catat kemarin dan itu sangat membantu kita ya di hmm, dalam mengingat kembali ataupun ketika baca kita bisa mendapat sesuatu hal yang baru ketika kita mengulang apa yang kita sudah pelajari. Ya kan Kak ya? benar, benar Ya. sekali. Dan Mm-mm. itu penting banget sih mencatat bagi saya ya. Itu Ya, penting banget sih. yaps. Ya, jadi setidaknya ya itulah ada 4 alasan itu kenapa mencatat itu penting. Jadi yang saya mau sampaikan, mari kita mencatat apa yang kita sudah pelajari. Oke? Dari 4 alasan itu kita sudah setidaknya sudah bisa mengerti mengapa mencatat itu penting. Kalau dari kakak sendiri pernah nggak kak mungkin lupa mencatat atau bagaimana gitu? Pernah nggak ada pengalaman kayak gitu? Pernah, Fit? Hmm, Pernah, ya pernah banget. gimana tuh Dan gimana? itu tuh rasanya kayak, aduh, kenapa nggak dicatat gitu kan? Karena begitu butuh gitu kan, Nah, butuh. Aduh, aduh, kenapa nggak dicatat ya gitu. Nah, pernah beberapa kali sih kayak gitu, karena merasa kayak, ah yang ini gak usah dicatat lah ya, pasti ingat kan gitu kan. Kadang tuh kita, ya inilah ya, mengandalkan diri sendiri dan mengandalkan kemampuan atau merasa diri ini, ah kalau yang ini ingat gitu kan ya. Itu nggak baik juga ternyata. Kadang tuh iya. lupa, aduh ayatnya di mana ya? Ayatnya ada tuh gitu. Hmm, Nah, seperti itu sih, Fit. David jadinya sendiri pernah nggak punya pengalaman itu? sering-sering. Walaupun bahkan saya termasuk orang yang ini, walaupun saya termasuk orang yang suka menyimpan, maksudnya dalam bentuk catatan ya kayak, Hmm.
Tapi ya itu, kadang-kadang sering lupa juga untuk mencatat. Nah, jadi akhirannya yang menyesal gitu. Benar, Gitu. Jadi mungkin kalau mau ditambahkan kenapa mencatat itu penting ya karena supaya tidak menyesal di belakangan. Nah, itu. benar. Menyesal tuh selalu di akhir sih ya. Iya, itu dia. Jadi saya paham banget yang Kakak maksud tadi apa rasanya itu loh Kak. Kalau kalau apa lupa mencatat sesuatu gitu kan. Padahal itu bagus gitu loh, tapi kita lupa. Nah, itu rasanya ya tahu sendirilah kayak mana ya kan. Benar banget. Mungkin ada satu lagi, Fit. Hmm, Kalau saya itu kan eh, mencatat tuh suka di mana-mana kan ya. hmm. Nah, itu juga apa ya? Memang harus teratur juga sih kayaknya nyatet itu. Jadi suka taruh di kertas, saya suka nyatetkan di kertas. Tapi itu kertas HVS yang biasa tuh loh, Fit. Nanti aku lipat jadi 4 supaya agak kecil-kecil kan. Terus bawa kemana-mana. Oh, Nah, jadi itu karena suka apa catat gitu kan belajar terus kertasnya hilang. Nah, itu sama Fit udah nyatet hilang nyesel juga. Jadi oh iya iya. mungkin selain mencatat kita harus menyimpan dengan baik juga mungkin ya. Iya 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 iya. Iya. Menyimpan catatan kita dengan baik karena itu nyesel banget tuh. Akhirnya kayak kita belajar teratur ya. Memang Yesus tuh teratur. Akhirnya saya mencoba untuk walaupun mencatat entah di binder, apa sih kertas file itu yang kita bisa apa ya jadikan satu. Jadi bukan yang kita akan sebar kemana-mana. Saya masih yang tipe kayak gitu. Atau di buku kayak gitu kan, atau di buku. Jadi supaya nggak kemana-mana gitu. Karena saya lupa, bukan lupa mencatat, lupa taruh mana catatannya Oh, oh, gitu. oh. Jadi akhirnya sekarang ada beberapa catatan, nantilah mungkin sharing catatannya, tapi ada yang akhirnya saya coba bikin per buku, saya tulis ini tentang apa, catatan tentang apa gitu. Ya itulah kurang lebih fit. Iya iya. Thank you Kak Prisil. Ya, jadi memang mencatat itu penting. Oke. Tapi kita akan jelaskan lebih lanjut ya. Kenapa kita butuh alat tulis yang kita akan gunakan juga untuk mencatat. Ya, kita akan jelaskan lebih lanjut kenapa itu penting. Ya, sebenarnya kalau kita kembali kepada Alkitab, ada beberapa ayat di dalam Alkitab yang memang menyebutkan tentang mencatat sesuatu gitu. Dan kita akan lihat beberapa ayat itu ya. Dan juga kita akan sampaikan satu kutipan dari Roh Nubuat tentang mencatat juga. Oke, mari kita lihat kisah pertama kita itu di dalam Bilangan pasal 1 ayat yang ke-18 dan 19. Nah, kalau yang dari Kak Prisil pahami nih, di sini apa yang Kak Prisil dapat mengenai berkaitan dengan mencatat tentunya? Mencatat ya. Di sini kan Musa ini mencatat silsilah orang-orang Israel ya. Ya. Nah, itu penting. Bahkan mencatat silsilah pun penting. Dan Hmm. ini ada ayatnya dituliskan seperti yang diperintahkan Tuhan. Artinya Tuhan sendiri yang perintahkan untuk mencatat. Karena mencatat itu penting. Gitu. Nah, silsilah itu disusun. Saya suka kata disusun juga di sini ya. Artinya berarti teratur kan? Teratur. Nah, mungkin itu sih kalau yang saya dapat ya. Mungkin tiap orang beda. Tapi itu sih. Iya, iya. Ya, benar banget, Kak. Jadi, dari situ kita bisa lihat bahwa Tuhan pun juga memerintahkan Nabi Musa untuk mencatat. Tadi kita lihat yang dicatat itu tentang silsilah. Ini contoh aja. Tentunya ada contoh-contoh lainnya, ya kan? Tapi yang kita Hmm. bisa lihat di situ ketika Tuhan menyuruh untuk mencatat tentang silsilah orang-orang Israel, kita bisa lihat Tuhan juga mau teratur, tercatat dengan baik. Nah, itu dia yang kita bisa pelajari dari ayat pertama kita tadi. Lalu lanjut yang kedua, di dalam Alkitab mengenai mencatat kita bisa lihat di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-11. Di sini dituliskan bahwa semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Nah, kalau menurut kakak dari sini, apa yang kakak bisa dapat mengenai mencatat? Yang saya dapatkan ya. Hmm. Ini kan kisah perjalanan bangsa Israel kan ya. Itu Ya. dicatat semua. Nah, di sini dituliskan nih tujuannya nih. Jadi peringatan bagi kita. Artinya Hmm. penting juga sih kita mencatat. Mungkin bisa menjadi peringatan bagi kita. Mungkin saat kita belajar waktu itu ya, saat itu ya.
mungkin belum jadi peringatan ya bagi kita ya. Karena mungkin kita lagi belum melakukan itu, contoh ya. Kita lagi belajari mengenai berbohong, contohnya ya. Nah, tapi nanti waktu kita buka lagi itu bisa jadi peringatan sih bagi kita. Oh iya ya, jangan berbohong ya. Bahkan bahkan yang seperti ini pun ini termasuk berbohong. Nah, itu contohnya. Ya, yang saya pahami ya, penting lah. Ya, thank you Kak Priscil. Ya, jadi benar banget. Artinya, mencatat itu dibutuhkan untuk kita untuk bisa membaca lagi. Dan itu bisa menjadi pelajaran bahkan peringatan bagi diri kita dan juga orang lain. Tadi itu mengenai apa yang dituliskan tentang bangsa Israel ya, Kak, Hmm, konteksnya. Jadi ketika itu dituliskan, oh mungkin bangsa Israel ini yang buruk-buruknya mungkin ya yang kita bisa pelajari. Dia orang bangsa yang bersungut-sungut, bangsa yang kadang-kadang tidak menurut. Nah, itu bisa dituliskan dan ketika kita lihat, baca catatannya ya itu bisa menjadi peringatan bagi kita. Oh, kalau saya bersungut-sungut, tidak mematuhi perintah Tuhan ya jadinya nanti kayak bangsa Israel. Nah, kayak gitu. hmm, Jadi benar-benar sangat penting banget untuk mencatat supaya kita bisa supaya itu juga bisa jadi peringatan bagi kita gitu. benar banget. Mungkin jadi pelajaran juga bisa ya, pelajaran yang baik ya. Benar. Contoh yang baik itu apa ya? Kalau dari bangsa Israel tuh melihat penyertaan Tuhan. Kalau saya sama Tuhan ini sabar banget, kesabaran Hmm, Tuhan. benar-benar. Banyak tentunya banyak yang kita bisa ambil ketika kita Benar-benar. membaca suatu catatan. Oke, contoh yang ketiga, kenapa mencatat itu penting? Kita bisa lihat kisahnya di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-11 dan 19. Nah, kalau Kak Prisil lihat di sini, apa yang Kak Prisil bisa ambil? Ini ini yang ini yang kemarin saya tanya ke kamu ya, Fit ya, seri yang kemarin maksudnya, seri yang lalu. Yohanes di pulau titik 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 ini kan, Oh iya 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 benar-benar. benar ya. Ya. Jadi ini Tuhan kan ya yang suruh ke Yohanes ya, apa yang engkau lihat tuliskan. Tuliskan apa yang telah kau lihat. Ini kok yang di merah-merah ya. Jadi kepikiran bahwa memang ya sekali lagi banyak sih kalau mau pakai ayat-ayat yang Tuhan suruh kita tuliskan dan ini berguna banget kan kitab Wahyu bagi saya secara pribadi ini berguna gitu. Jadi kok apa yang didapat dari sini, apa yang kita catat itu bisa berguna untuk banyak orang. Mungkin hanya itu. Iya iya, thank you Kak. Nah, di sini kita lihat ya bahwa perintah Tuhan kepada Yohanes terkasih di ayat yang ke-19, karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Nah, dari sini memang em, kita bisa belajar bahwa apa yang kita mengerti, yang kita sudah pelajari, itu kita boleh tulis, kita boleh catat. Ya, Hmm. kalau di sini contohnya Yohanes kekasih itu menulis apa yang dia lihat dan suruh Tuhan suruh untuk tulis catat gitu. Jadi memang ada dasarnya ya kita mencatat segala sesuatunya. Ya inilah dasarnya di dalam Alkitab. Ternyata ada memang gitu. Yes. Nah, jadi memang dari contoh Yohanes terkasih tadi, apa yang dicatat itu tentunya akan ada manfaat bagi kita, ya. Itu yang dari Alkitab. Tadi kita udah berikan 3 contoh bagaimana mencatat itu penting. Dan kita akan tambahkan satu ya dari Roh Nubuat. Ini contoh Hmm. keempat kita di dalam buku Patriarchs and Kings, halaman 484, paragraf yang ketiga. Nah, di sini boleh mungkin Kak Prisil baca. Semua kah, Fit? Boleh, boleh. Semuanya? Boleh. Oke. Oleh sebab Daniel bergantung pada Allah dengan kepercayaan yang tidak goyah, kuasa roh bernubuat datang kepadanya. Ia sedang diajar oleh Allah membaca rahasia-rahasia masa depan dan mencatat untuk generasi yang akan datang. Melalui gambaran dan lambang, peristiwa-peristiwa yang meliputi sejarah dunia sampai hari kiamat. Ya, kembali lagi kita bisa melihat bagaimana salah satu tokoh di dalam Alkitab yaitu Daniel itu mencatat, ya. Tentu aja ya, Nabi Daniel itu mencatat
Kalau Nabi Daniel tidak mencatat, mungkin kita akan tidak tahu nih tentang khususnya tentang masalah nubuatan-nubuatan akhir Hmm, zaman kayak karena kita tahu kitab Daniel itu juga kita gunakan untuk mengerti nubuatan, ya kan Kak? benar, Mm-mm. Jadi artinya memang mencatat juga bisa menjadi berkat bagi generasi berikutnya atau untuk orang lain yang membaca, ya. Jadi bukan hanya apa ya di generasi kita aja mungkin ya hmm, mencatat itu penting, tetapi bisa untuk generasi berikutnya. Makanya harus dicatat gitu. benar, benar Karena sekali sih. kalau misalnya kalau dari mulut ke mulut ya bisa aja sih, cuma nggak ada jaminan bahwa orang akan membicarakan hal tersebut terus, ya kan? Mungkin satu generasi bisa aja putus, nggak ada lagi yang membicarakan hal tersebut. Nah, tapi kalau kita mencatat, nah itu terus dikumandangkan gitu. Walaupun sudah nggak ada orang yang mungkin membicarakan gitu ya, cuma karena ada tulisan yang tercatat, nah itu generasi selanjutnya bisa tahu, oh ternyata eh, misalnya aja tadi, oh ternyata Nabi Daniel pernah menuliskan nubuatan-nubuatan ini. Nah, seperti itu, Kak. Benar sekali. Ini istilahnya ya, kalau di zaman sekarang ya, di zaman sekarang ya, Fit ya. Mungkin salah satunya ya ini, di YouTube ini kita bisa masukkan seperti ini, itu bisa didengar banyak orang juga kan, walaupun pada akhirnya nanti kalau kita berdua meninggal gitu kan, Ya. itu masih tetap ada juga ya. Mungkin ya ini kan catatan kita semua juga sebenarnya. Apa yang kami bahas selama ini itu kan anggap anggap itu catatan dari kita juga ya kan. Kita Mm-mm. belajar sesuatu, kita catat, kita jadikan sebuah renungan. Nah, Ya, mungkin seperti itu juga kali ya. benar, benar, benar. Ya. Ya, jadi memang mencatat itu penting. Kita sudah lihat alasan-alasannya dan kita juga udah lihat um, beberapa kisah, beberapa ayat di dalam Alkitab. Ya, jadi ada basisnya, ada dasarnya kita mencatat itu. Oke? Dan mungkin teman-teman di sini, saudara-saudara kita di sini yang sedang menyaksikan, Kak, bertanya-tanya, bagaimana bentuk catatan yang ditulis gitu. Hmm, Bentuknya gimana sih? Apa yang harus dicatat tuh apanya gitu loh, Kak. Nah, oke. oke, mungkin tentunya akan berbeda kali kayak untuk setiap pribadi ya untuk mencatat ini, ya kan? Hmm, Kita nggak bisa juga bilang harus begini, catatnya harus begitu. Nah, makanya hari ini kita akan berbagi tentunya dari pengalaman Kak Prisil dan juga saya gitu. oke. Kalau dari Kak Prisil bagaimana mencatatnya Ah, kira-kira? pertama dari ini ya, saya mencatat di mana dulu ya. Mm-mm. Kalau saya memang mencatat biasanya sampai sekarang ya, walaupun di era digital ini, saya masih lebih sering mencatat di kertas, Mm. di kertas. Apapun ya, entah kertas, binder, buku, apapun lah. Pokoknya dalam bentuk kertas. Kadang di laptop, kadang di laptop. Kalau memang apa ya, banyak kutipan yang diambil atau apapun itu, nah kadang saya pakai laptop, kadang ya. Seperti itu. Dua ini sih yang saya sering pakai, yang sering ya. Yang lain-lain pakai, tapi dua ini yang lebih sering, khususnya uh, kertas ya, gitu. Kalau David gimana? Oke, kalau saya dulu Hmm. dulu memang saya suka di kertas, di buku. Saya suka di notebook kecil gitu loh, Kak. Buku Hmm. buku kecil mini gitu loh, Kak. Saya suka banget di Oh, situ. oke Nah, oke. jadi biasanya saya kalau ke toko buku gitu ya, biasanya kan mereka juga ada jual buku-buku note gitu ya, buku untuk mencatat. Nah, saya cari yang kecil-kecil Kak biasanya gitu. Saya cari yang kecil-kecil yang ya yang mini-mini itulah. Nah, itu saya suka mencatat di situ dulu. Oke. Hmm. Sekarang untuk mencatat di kertas, dalam bentuk kertas ya maksudnya, di buku maksudnya, itu memang udah jarang, tapi ya tetap ada gitu, ada aja yang dicatat di buku gitu, tentang apapun juga, bukan Hmm. hanya menyelidiki firman Tuhan, tapi
ada hal-hal juga yang saya catat. Selain menyelidiki firman Tuhan, itu nyatatnya di buku, di kertas. Gitu. Tapi Hmm. memang sekarang, kalau untuk menyelidiki Alkitab, untuk belajar ini ya, belajar Alkitab, Mm-mm. saya sering di handphone. Saya sering di handphone. Di Oke. smartphone lah istilahnya ya, Hmm. smartphone gitu. Saya sering di situ untuk sekarang. Kebanyakan di situ, nah itu dia. Kebanyakannya di sana. Nah gitu. Jadi eh, kita akan ini Kak ya, kita akan memperlihatkan bagaimana masing-masing kita dari kita ini, bagaimana kita mencatat Kak ya sekarang. Hmm. Ya, Oke. ya mungkin akan mulai dari saya dulu. Saya akan tunjukkan bagaimana saya mencatat di HP gitu. Oke, oke. Boleh, Fit, silahkan. Ya. Oke, kalau saya biasanya mencatat apa yang sudah saya pelajari itu di Telegram gitu. Mungkin terdengar ini ya. Lo kok nyatat di Telegram? Nggak ada aplikasi lain apa? Nggak ada notes-nya kah HP-nya? Nah, mungkin itu ya yang muncul di pikiran orang. Cuma ada beberapa hal memang yang saya pertimbangkan gitu. Pertama, memang untuk membackup atau mencadangkan gitu ya, untuk menyimpan segala sesuatu yang sudah dimasukkan, dicatat di sini, itu di Telegram bagi saya termasuk gampang gitu. Hmm. Dan juga saya suka tampilan Telegram. Saya suka tampilan Telegram yang ya kan bisa di customize ya, bisa diatur Nah, segala macam, tapi saya suka yang sederhana juga. Ini termasuk yang sederhana, jadi saya suka. eh Dan juga kalau mau mencari, nah ini salah satu kelebihan digital ya. Ini tentunya ya digital mau ditulis secara elektronik atau digital maupun secara fisik ada kelemahan dan keuntungan tentu aja. Nah, benar. yang saya mau katakan kalau secara digital keuntungannya memang kalau kita mau searching, misal kita ada belajar ini nih, belajar hari Sabat misalnya. Nah, itu gampang banget untuk mencarinya. Tinggal diketik gitu. Dari banyaknya yang kita sedang tulis, yang kita sudah pelajari dan kita masukkan ke misalnya ini Telegram, kita tinggal ketik keyword atau kata yang kita mau cari. Nah, di situ kita bisa lihat lagi, oh ini dia aku mau pelajari lagi. Nah, salah satu keuntungannya seperti itu. Tentu ada ada apa ya, digital seperti ini tentu ada kekurangannya juga gitu. Nah, biasanya kalau di Telegram ini Kak, saya akan buat satu channel atau grup gitu loh Kak, yang isinya Mm-mm. saya sendiri Kak. Nih, Kakak bisa lihat, eh Kakak bisa lihat di sini satu subscriber ya. Jadi Ya. diri saya sendiri gitu. Jadi memang untuk catatan pribadi saya. Dan biasanya saya akan buat per topik untuk channelnya. Misal ini channel memang untuk saya pelajari law atau hukum. Nah, jadi isinya ini adalah semua yang berkaitan dengan hukum yang sudah saya pelajari. Gitu. Nanti kalau untuk mau buat, misal saya mau belajar hari Sabat ya, saya akan buat channel lagi. Isinya Sabat misalnya. Nah, isinya nanti di situ khusus untuk ayat kutipan hasil penyelidikan yang saya pelajari tentang hari Sabat gitu. Dan ini isinya cuma saya sendiri, jadi saya nggak akan mengganggu orang karena khusus untuk saya gitu. Saya juga Hmm. bebas di situ mau tulisnya apa gitu. Nah, jadi seperti itu kira-kira gambarannya. Kalau versi saya gitu. Hmm. Nah, di sini saya mau Oke. jelaskan apa yang saya biasa tulis ya, bagaimana biasanya saya menuliskan hasil pembelajaran Alkitab, misal ini tentang hukum. Ini masalah Mm-mm. tentang hukum, hukum Tuhan. Tentu saja ya, biasanya saya akan baca dulu referensi, biasanya sih dari beberapa buku, misalnya kayak Roh Nubuat, ataupun buku-buku pengarang lain. Biasanya saya baca juga. Dan dari buku itu saya biasanya mendapatkan ayat-ayat referensi gitu. Nah, itu yang saya akan masukkan. Jadi yang saya catat apa? Nah, ayat referensi. Dan saya biasanya mencatat ini kalau saya sih biasanya dua-duanya ya.
Ada juga yang saya catat cuma bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya saya nggak masukkan, tapi ini contoh saya memasukkan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris untuk ayat Alkitab yang saya masukkan gitu. Nah, jadi yang saya Oke. tulis di dalam pertama sih ini, judul ini loh. Ini judul bikin sendiri ya, Fit ya? Judul ini bikin sendiri Mm-mm. supaya saya mengerti apa yang saya tulis di dalam gitu. Oh, Jadi saya nggak yang topiknya apa gitu ya? Lagi ngomongin apa gitu kan ya? ya, benar. Contohnya ini the order in giving the law in Sinai. Jadi urutan pemberian hukum di Sinai gitu. Urutannya apa-apa aja sih gitu. Nah, di sini saya jelaskan nanti. Ya, jadi saya biasanya suka banget pakai judul ini supaya karena catatan saya kan banyak tuh di grup ini. Jadi saya nggak mungkin baca satu-satu kalau mau cari misal urutan pemberian hukum di Sinai. Nah, masa saya baca satu-satu gitu. Jadi untuk mempermudah saya memberikan subjudul ini. Jadi ketika saya baca subjudul, oh ini tentang yang saya cari tuh, tentang saya mau cari urutan. Ah, ini dapat baru saya baca isinya. Jadi itu bagi saya pribadi mempermudah dalam mencari. Tadi kali kita sudah bahas ya bagaimana kita juga harus mengulang apa yang kita sudah catat gitu. Hmm, Nah, itu salah benar. satunya. Ini mempermudah saya. Jadi subjudul ini memang dari saya sendiri dengan bahasa saya yang saya mengerti gitu. Nah, jadi selain ayat dan judul, saya juga menambahkan komentar pribadi di dalam catatan saya seperti ini. Ini ada tanda api menyala nih emot nih. Nah, Heeh. di sini saya katakan, ini contoh aja sebelum diberitahu 10 hukum, ditanya dulu. Sebelum diberi ini makanya bahasa saya Kak ya. Ini bahasa Hmm, saya. Jadi memang iya, iya, bahasanya iya. kayak gini. Sebelum diberitahu 10 hukum, ditanya dulu apakah mau menurut. Moses become the mediator of the covenant. Setelah setuju, Musa mengembalikan jawaban umat kepada Tuhan kembali. Nah, jadi inilah bahasa yang sering saya gunakan gitu. Ini bahasa yang saya mengerti. Oke, oke. Modelannya kayak gini gitu. Kita mau lihat lagi apa yang ini tentang satu topik ya, masih tentang satu topik, Hmm, masih tentang satu topik. Jadi ini lanjutannya gitu. Jadi ada komentar pribadi saya di dalam nih, selain ada ayat dan subjudul. Nah, misal nih saya masukkan komentar pribadi kan di atas ini. Sebelum diberitahu 10 hukum, ditanya dulu apakah mau menurut. Nah, ini tentang tepatnya kalau saya masih ingat di Keluaran 19 ada ayat, ada beberapa terjemahan juga. Ini ada TB dan KJV. Lalu lanjut di sini saya masukkan komentar pribadi lagi setelah ayat ya kan. Tuhan semua yang berbicara. lambang api ya, komentar pribadi Ya, ya, Fit. komentar Oke, pribadi saya tuh ini ada lambang apinya nih. Jadi saya tahu yang mana yang saya tulis, yang mana yang memang dari kutipan ataupun ayat gitu. oke, Tuhan berbicara dengan Nabi Musa, lalu orang Israel dapat mendengarkan. Nah, saya kasih ayatnya gitu. Ini kan bicara tentang urutan di order gitu, urutan peristiwa-peristiwa di dalam memberikan hukum di Sinai gitu loh Kak. Nah, jadi saya hmm, memang kayak di sini saya menulisnya seperti kronologi gitu. Masukkan ayat lagi, hari ketiga Allah turun. Dimasukkan ayat, baru saya masukkan komentar pribadi lagi nih. Terus sampai ke sini, ini misalnya sampai di Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, ke-10 hukum diucapkan orang Israel mendengar. Lalu setelah 10 hukum diucapkan bangsa Israel mendengar, setelah 10 hukum diucapkan, bangsa Israel mendengar guntur dan kilat, lalu Nabi Musa disuruh berbicara dengan Tuhan. Masuk ayat lagi. Nah, inilah salah satu contoh gambaran apa yang saya tulis, hmm. bagaimana saya mencatat, bagaimana di mana catatnya. Ya, ini salah satu contohnya, Kak. Gitu. Jadi memang nggak semuanya seperti ini sih. Ini salah satu model yang saya tulis gitu. Hmm. Ada juga model-model lainnya kayak mungkin dalam soal pemahaman, saya nggak tulisnya kayak gini gitu. Tentunya saya nggak tulis kayak gini gitu. Mungkin akan lebih sederhana lagi kalau cuma modelnya pemahaman, memahami suatu ayat atau interpretasi ayat. Nah itu biasanya saya akan banyak di kutipannya aja
dan Oke, ayat oke. tentunya. Nah, gitu Kak. Kira-kira tuh kayak gitu yang Oke. saya kerjakan seperti itu. Jadi nggak pakai notes yang di handphone ya, tapi pakai Telegram ya, Fit ya. Ya, kalau saya nggak pakai notes, pakai Memang Telegram. sih Telegram ini paling bagi saya pribadi ya paling mudah nggak saya nggak nge-backup soalnya. Jadi kalau ganti handphone pun saya nggak bingung. Ah itu kalau saya ya. Ya, ya. Sama dibuka dari laptop juga enak. Saya kurang tahu ya kalau WA sekarang masih ini nggak ya? Masih harus handphone online juga nggak ya kalau kita lagi mau buka di laptop. Jadi yang di handphone juga harus online nggak sih, Fit? Oh, eh Kalau terakhir tuh saya masih harus online. iya Tapi sih. kalau dulu banget tuh saya pakai Line sama ini Tele juga karena walaupun handphone off, dia di laptop tetap bisa dibuka. Nah, itu sih kelebihannya lagi ya. Kita nggak promosi ya, tapi Ah, memang benar. bicara kelebihan ya. Sama satu kelebihan lagi Fit di Telegram. Kita Hmm. bisa edit Fit kalau salah. Ya, itu dia. Nah, Bisa edit jadi kalau salah. misalnya David udah tulis gini kan, ada salah nih, gitu kan. Namanya kita belajar kan, pasti nanti kalau sadar ada yang salah, kita edit dong, gitu. Ya, dan salah satu kelebihan juga kalau model-model digital kayak gini, memang yang saya rasakan sih lebih cepat. Itu yang kalau saya rasa secara pribadi Kak ya. Mm-mm, Karena modelannya ini bentuknya itu copy paste kalau saya. Misal nih ayat benar, kayak gini, saya akan dapat mencatat lebih lengkap dengan waktu yang lebih singkat gitu. benar. Ini yang kalau bicara tentang keuntungan digital ya, kayak Mm-mm, gitu. Itu salah satunya juga. benar banget sih. Ya, 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 itu ya, Fit ya. ya, Tapi oke, saya sih, saya nggak seperti dirimu, Fit, ya untuk itulah. ini ya, untuk mencatat yang ini ya, di handphone sih. Ya, Hmm, tapi tiap orang memang berbeda ya. Makanya kita benar, saling berbagi ya, supaya orang, oh, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Mungkin benar. berbeda juga dari kita berdua kan ya. Ya, itu Gitu. dia. Heeh. Benar banget. Oke, terus dari Kak Priscil ada lagi kah yang mau ditanyakan mungkin dari sini sebelum kita ke Kak Priscil? Hmm, belum sih, Fit. Oke. Karena ini sudah, bagi saya pribadi, saya sudah jelaskan karena juga udah cukup sering di Telegram kan. Kita pun Ya. juga buat kan, Fit. Ya, kita ada buat ini ya Kak ya, Kita ada buat channel ya, khusus untuk masukin ini juga ya, per topik juga kan ya per kita. topik tentang kutipan-kutipan tulisan Nyonya Ellen kan? Benar. Kita Hmm, ada buat dan itu itu terbuka untuk umum ya, kalau nggak salah ya kita bikinnya ya, untuk ya. channelnya ya. Hmm, Karena kita bikinnya channel ya, bukan grup. Seperti benar. itu. Yep. Jadi kalau saya secara pribadi agak mengerti ya, jadi nggak ada pertanyaan. Nanti kalau teman-teman di sini ada yang mau tanya, boleh aja ya, seperti biasa di kolom komentar, di WhatsApp ataupun di media lainnya, gitu. Ya. Oke, kalau Oke, sudah nggak ada pertanyaan lagi, selanjutnya kita akan dengarkan penjelasan dari Kak Prisil, bagaimana biasanya Kak Prisil itu mencatat, dan mungkin kebanyakan akan dijelaskan di bagaimana ketika Kak Prisil mencatat di buku tulis ya Kak ya, di kertas atau apapun itu, bukan secara benar, digital gitu, tapi memang di kertas, media kertas. Oke, benar. silakan Kak Oke, Prisil untuk menjelaskan. oke, oke. Kalau dari saya nih, Fit, karena lebih suka di kertas ya, saya tunjukkan ya, walaupun ya tulisannya nggak sejelas ini ya, pasti nggak sejelas kalau kita ngetik ya. Oh, Jadi ini contohnya yang saya ambil dari ini buku ya, pakai buku ya. Ini contoh lagi belajar bait suci. Lalu di dalam bait suci itu ada beberapa ya kita pelajari. Tapi ini yang saya ambil contoh yang mesbah korban bakaran. Nah, di sini ada referensi kalau kita berbesar ya. Di sini ada referensi ada di mana aja sih ayat-ayatnya ini seperti itu. Lalu ini saya ya tidak tidak selalu bisa digunakan di semua hal yang kita lagi pelajari. Nah, karena di sini ada beberapa referensi, saya membuat pembanding. Siapa tahu ada perbedaan. Kan kita nggak pernah tahu ya, kalau belum dibandingkan ya, Fit ya. Benar kan? ya, Ya, kecuali kita udah bandingin kayak gini, gitu. Nah, jadi saya tulis nih, apapun yang sehubungan dengan mesbah korban bakaran, menurut ayat ini ya, dari Keluaran 27 ayat 1 sampai 8, terus Keluaran 38 ayat 1 sampai 7.
dia ini dari kayu penaga. Nah, ini TB nih. Lalu kalau saya kasih akasia dalam kurung ILT 3, nah kalau di ILT-nya itu akasia, kayu akasia namanya. Hmm. Oh, dua-duanya ditulis. Kalau saya centang, keluaran 27 juga mencatat, keluaran 38 juga dicatat. Nah, ukurannya panjang kali lebar kali tinggi. Dalam kurung hasta ini satuannya ya. 5 kali 5 kali 3 sama dicatat. Lalu di keempat sudutnya dibuat tanduk. Jadi saya baca dulu ayat ini. Mungkin agak beda ya. Ya itulah kelebihan digital ya, Fit ya. Enak ya tinggal Hmm. kopas ya. Ya, Saya betul. suruh nyatet segini, Fit. Nah, ya itu dia, Kak. Ini jadi saya baca pribadi ya. Jadi sambil buka Alkitab di samping kiri atau kanan kita, saya sih biasa di kiri ya. Sambil baca Alkitabnya, langsung saya catat gini. Nah, saya suka bikin catatan tuh dalam bentuk poin-poin juga kadang. Ya, kecuali harus penjelasan panjang ya. Makanya saya bagi nih, mesbah korban bakaran tuh, oh dari kayu penaga, ukurannya sekian. Pada keempat sudutnya tuh ada tanduk-tanduk, dan ini disalut dengan tembaga. Jadi kayu penaga disalut. Nah, ini spesifiknya. Kalau di King James-nya tulisannya seperti ini. Dia tanduknya tuh seiras, kayak gitu. Terus ada peralatan lainnya nih. Jadi di mesbah korban bakaran, biasanya kan kalau kita dengerin orang, ya mesbah korban bakaran, udah gitu ya, Fit ya. Tapi kalau sebenarnya kita baca, di sini ada nih peralatan lainnya. Ada kuali, ya kan, atau belanga, ada sekop atau sendok. Ini ILT-nya ya, maksudnya saya bandingkan TB ILT. Pokoknya kalau nggak terlalu beda jauh ya saya anggap is okay lah. Ini kan masih catatan ya, Fit. Ini masih coret-coret ya, kalau saya ya. Jadi bisa jadi di dalam coret-coret saya ini yang saya tunjukkan ada yang salah. Nah, nanti baru di apa ya namanya diolah lagi, dicari tahu lagi, dibaca lagi semua yang saya tulis benar atau enggak gitu. Jadi di mesbah korban bakaran juga ada mangkok atau disebut bokor-bokor penyiraman, ada garpu atau perbaraan. Nah, ini penting nih dan ini ternyata di kedua-duanya ditulis gitu dan seterusnya seperti itu. Saya kadang kita bisa buat pembanding mungkin apa ya tidak semua ya, sekali lagi tidak semua kita seperti itu. Nah, ini secara keseluruhan. Lalu saya mau tunjukkan yang bagian bawah sini. Ini kan saya tuliskan tembaga yang dipakai untuk melapisi mesbah berasal dari perbaraan orang Israel yang mati. Nah, ini belum tentu nih, kayak gitu kan. Emang tembaganya gitu. Cuma tadi baca-baca, kalau baca di sini bukan berarti tembaganya sih. Jadi ini bisa salah gitu kan. Nanti kalau salah biasa saya coret-coret nih. Wah, ini bukan tembaga gitu-gitu. Waktu baca lagi ya, baca detail lagi ya. Tapi baca ini memang disalut, ada yang disalut. Nah, nanti dibaca sendiri ya kalau mau tahu. Cuma ini belum final ya, teman-teman. Saya hanya tunjukkan mencatatnya. Saya catat itu, catat aja semua yang didapat, nanti baru kelola lagi. Kalau saya ya, olah lagi sampai ini, oh ini udah bener, catat lagi gitu. Nah itulah kenapa kalau saya memang kerja berkali-kali. Terus ini, kadang saya kasih tanda gini, ini belum cek nih, saya belum cek, belum dibandingkan juga. Ini awalnya ya, karena kan waktu itu saya masih belajar di mesbah korban bakaran, kayak gitu. Nah, mesbah korban bakaran ini, kalau dilihat dari hasta, itu 5 kali 5 kali 3. Nah, ini paling besar nih. So far ya, waktu itu ya baca. Nah, waktu akhirnya saya udah buat ini, tabut perjanjian tuh, saya bandingkan ya. Waktu baca ini ayat-ayatnya ya, referensinya. Oh, ini panjangnya 2,5, 1,5 kali 1,5. Kita tahu lah, supaya tahu bentuknya kotak atau mungkin apa ya, bukan kotak sih. Apa ya Fit ya, Segi kita bisa. panjang, Iya, persegi panjang tapi yang 3D gitu loh. Kalau balok, balok, persegi 3D kan jadinya kotak kita sebutnya. balok. Ah, benar balok-balok. Nah, seperti itu. Kita nggak tahu kan bentuknya. Atau mungkin dia bukan panjang lebar tinggi tapi diameter. Nah, ini nggak tahu nih. Nah, waktu saya bandingkan, ini saya catat semua akhirnya, lalu saya bandingkan dan hasilnya adalah ya ini paling besar. Nah, dari sini kita bisa bikin pertanyaan nih kalau catatan ya. Nah, mungkin nanti detailnya kita bisa di seri selanjutnya ya, tapi ini saya catat. Nah, kalau yang saya kosongin, artinya saya udah cari, belum ketemu sampai saat ini kandil dan bejana pembasuhan untuk ukuran berapa. Nah, itu mencatat. Hmm. Setelah itu, kadang saya gambar nih, kayak gini. Ini contoh ya. Saya gambar karena
5 kali 5 kali 3, ya saya orang agak visual ya. Jadi kadang tuh 5 kali 5 kali 3. 3 ini kan di tinggi. Yang pasti dia tidak akan membentuk kotak. Walaupun ini nggak presisi ya. Kalau mau presisi kan mungkin saya kasih memang 5 cm, 5 cm, 3 cm gitu. Tapi kurang lebih. Seperti itu. Nah, nanti karena ada tanduknya, saya, oh berarti ada tanduk. Berarti di sini harusnya ada gambar kayak ada sudut-sudutnya gitu kan, bentuk tanduk harusnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu ini detail-detail lainnya ya. Nah, biasa tuh kadang saya kasih tanda tanya ini nggak yakin nih. Masih harus dipelajari lagi, kadang gitu. Kurang lebih seperti itu. Ini contoh berikutnya yang saya lakukan. Nah, kalau yang ini tulisan sudah amburadul, Fit. Iya, ya. Karena panjang. Tapi di sini karena saya lagi belajar ini loh, Fit. Tahu ceritanya orang lumpuh yang diangkat apa ya, dari atap dia diturunin. Oh iya, iya, tahu, tahu, tahu. Nah, waktu itu lagi belajar itu. Hmm. Lalu cerita itu kan ada di beberapa kitab ya. Kita udah pelajari ya kenapa kita butuh Matius, Markus, Lukas, Yohanes tuh ya, Fit ya. Hmm. Nah, terkadang kita harus bandingkan. Jadi ini saya pembanding nih, Markus, Matius, Lukas dicatatnya di mana aja. Kenapa? Karena ini nanti saya penting untuk observasi ya. Ini kan hanya mencatat data-datanya dulu kan ya. Kayak David baru nanti kita observasi. Di sini kita belum ajarin observasi ya, cuma yang saya catat contohnya ini. Ini saya bagi nih poin-poin lagi. Memang saya lebih suka poin-poin gitu kan. Ini kalau sudah saya garis, ini beda poin. Di sini dicatatnya apa, di sini apa, di sini apa. Nah, terus saya kasih tanda ini supaya saya tahu, oh ini yang beda tuh di sini nih. Di ayat-ayat yang sini dia tidak ada jelaskan bahwa yang datang ini bukan hanya ahli Taurat, tapi juga ada orang Farisi. Kalau di kitab Lukas ya, itu ada orang Farisinya nih. Nah, ini agak beda nih, gitu. Diceritakan di awal, kayak gitu kan. Berarti akhirnya kita ngerti bahwa dari awal ketika Yesus mengajar, datanglah beberapa orang Farisi. Waktu Yesus mengajar datang, udah datang, kayak gitu. Hmm. Nah, terus ini saya kasih warna ini ya, kalau yang di sini hijau sama. Artinya di kitab Matius, Markus, Lukas sama semua mencatat itu. Contohnya, oh sama-sama mencatat orang lumpuh. Terus, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ini dicatat di semuanya nih. Nah, contohnya gitu. Kalau yang ini kan catatan saya kan, jadi suka-suka. Yang warna biru tuh cuma ada 2, entah di Matius, Markus, atau Markus, Lukas. Ya, seperti itu. Dan ini adalah catatan data, observasinya belum. Lalu ada juga saya kadang bikin banyak tabel ya yang saya kasih contoh. Ini adalah korban bakaran. Saya membedakan antara lembu, kambing domba, dan burung. Ini khusus yang di sini ya. Jadi korban bakaran itu kan ada banyak ya, Fit ya. Ada sempat tahu nggak ya? Ada beberapa kan memang. Iya, ada banyak ya. Jadi teman-teman harus cek ya, hati-hati ya. Bukan berarti apa yang saya tulis ini, oh berarti korban bakaran ini semua. Enggak. Ada yang harus ini, ada yang nggak boleh ini gitu ya. Tapi di sini kan memang waktu itu lagi belajar bait suci juga ya. Ada lembu, ada kambing domba, ada burung. Nah, di sini saya tulislah, ini dibawa ke pintu kemah pertemuan. Iya, kalau di sini nggak ada keterangannya nih kambing domba. Kalau lembu iya, nggak ada keterangan juga. Di sini, kalau untuk lembu tuh harus diletakkan di atas kepala. Nah, ini spesifiknya dari mana ini? Seperti yang tadi David bilang, kelemahan kalau di kertas kan nggak mungkin saya catat semua. Jadi referensi itu saya cuma catat di atas sini, bagian atas biasanya. Intinya dapatnya dari sana. Kecuali nanti kalau saya sudah mau jadikan satu yang lebih bagus ya, yang lebih baik ya. Terus di sini juga, contohnya ini kalau menyembelih lembu itu ya ini sembelih lembu di hadapan Tuhan. Ini sembelih pada sisi mesbah sebelah utara di hadapan Tuhan. Sama. Yang burung tidak disembelih. Ada tulisannya. Terus yang sembelih ini sesuai dengan bacaan ini semua ya. Ini orang itu sendiri untuk lembu dan kambing domba. Tapi untuk burung itu imam. Nah nanti kita baru pelajari. Ini ya kalau observasi ya nanti maybe next time ya. Walaupun contohnya mungkin nggak ini ya. Kenapa imam? Kenapa nggak orang itu sendiri juga waktu burung? Kenapa hanya ini dan ini? Nah itu contohnya. Dan seterusnya. Kadang tuh kalau saya di kertas fit tiba-tiba ada tambah yang baru kan. Nah ini saya kasih ini. Apa ini namanya? Sticky note Hmm. gitu. Jadi saya tempel.
untuk tambahan. Lalu ini adalah contoh fit kalau saya sudah fix jadi ya setelah coret-coret, ini tentang makanan ya waktu itu belajar. Nah, saya memang suka agak berwarna dikit. Itu nggak yang full color tapi agak berwarna. Ini contohnya supaya saya tahu. Ini teman-teman boleh, kalaupun nggak kayak gini juga nggak masalah. Di sini saya tulis referensi ayat juga bahasa aslinya apa gitu. Dari sini Fit, ada yang mau ditanyakan ke Fit kalau kertas? Eh, sebenarnya nggak ada sih Kak. Sudah Nggak ada ya? sudah paham-paham aja sih sebenarnya. Oke, Tuh. paham ya harusnya mudah sih. Dan ini pun tiap orang punya gayanya sendiri ya. Berarti tadi Kakak ini ya modelannya untuk hal-hal yang masih belum pasti itu dikasih tanda gitu ya Kak ya. Terus memang dipisahkan dulu yang final sama yang belum final. Yang Benar, yang sudah ditulis fix, yang ditulis bagus sama yang masih catatan data-data tadi ya kita lihat gitu. Nah, ini berarti contoh yang sudah diolah ya Kak ya. Udah jadi benar. gitu, yang udah jadi. Ha-ha. Oh ya, sip sip. Ini kok diolah. Jadi memang saya kerja sampai bisa 2 kali, 3 kali Hmm, gitu Fit. iya iya iya. Karena kalau data awal kan coret-coret kayak tadi itu kan, coret-coret kayak tadi kan di tengah kita coret-coret kan bisa jadi kita salah juga kan mengerti. Benar Kita benar. salah mengerti. Nah, nanti kalau saya udah ulang lagi baca fix, biasanya baru saya bikin seperti ini. Gitu. Iya. Gitulah. Nah, kayak inilah. Ini kan kalau ini kan kutipan juga kan yang di bawah ini. Ini waktu itu belajar di tengah-tengah ini kita belajar ada amalgamasi seperti itu. Ya, kurang lebih itu sih. Oke. Nah, ini contoh kalau di laptop Fit. Maksudnya kan memang lebih jarang kan kalau di handphone untuk menyelidiki Alkitab ya. Memang saya kok di handphone paling masukin kutipan dan ayat-ayatnya aja. Tapi untuk penyelidikan memang kertas atau ini laptop seperti ini. Contohnya adalah seperti ini. Waktu itu lagi dapat tugas untuk ini ya, Kisah para Rasul 19 ayat 8 sampai 10. Jadi ini adalah summary-nya. Jadi saya nggak tulis ya. Ini kan bisa ditulis nih. 19 ayat 8 sampai 10. Tapi ini membahasakan sendiri lalu ini observasinya. Nah, sama seperti yang kita udah pelajari ya, Fit, kita bandingkan dengan mungkin saya ini ya kalau besarin. Nah, kita bisa bandingkan dengan terjemahan lain. Ini saya bandingkan sih dengan terjemahan lain. Lalu saya kasih warna di sini. Mungkin yang agak berbeda ya, agak berbeda ya, agak berbeda aja sih kayak gitu kan. Atau ada hal-hal penting yang di sini saya ingin apa ya garisi. Nah, di sini bisa masuk semua nih. Jadi tergantung di sini bisa yang saya kasih warna beda bisa jadi poin penting atau poin yang berbeda. Nah, itu tergantung yang lagi dipelajari biasa gitu. Lalu saya buat pertanyaan juga di sini. Nah, ini penataannya lah, kurang lebih seperti ini. Lalu saya bagi karena memang lebih enak kan ya, seperti yang David bilang kalau di apa ya, digital atau laptop, kita lebih bisa masukkan ayat-ayatnya. Nah, ini ayat 8 nih. Perbandingannya lalu mulai dipelajari. Ya, kurang lebih seperti itu aja sih Fit. Kalau dari saya. Mungkin Oke, ada oke. lagi banyak contohnya, tapi ini aja. Ini aja udah panjang. Thank you, David. Ya, thank you Kak Prisil. Ya, jadi kita udah lihat ya kalau ada yang mungkin masih bingung gitu tentang em, apa aja yang harus dicatat, hal-hal yang lebih detail ya mungkin bisa langsung tanya aja Kak ya di kolom komentar atau bagaimana gitu. Nanti Iya, kita sebisa mungkin akan menjawab gitu. benar Jadi banget. itu gambaran ya. Jadi teman-teman kita di sini mau tekankan juga ini hanya berupa gambaran gitu. Saya dan Kak Prisil saja berbeda. Jadi Hmm, kami tidak pernah mengatakan bahwa oh harus kayak gini, oh harus begitu, harus catatnya di sini, oh harus catatnya di situ. Nah, sekali lagi kami mau tekankan mungkin masing-masing pribadi itu jelas berbeda ya. Tergantung dari selera masing-masing juga, terus kondisi situasi masing-masing ya kan. Jadi benar. kami nggak pernah bilang harus Ini kayak gini. mutlak lah ya. Heeh. Kami nggak pernah bilang ini mutlak harus seperti ini. Makanya kami bandingkan ada dua apa yang dari saya
saya tunjukkan seperti ini, yang dari Kak Priscil seperti ini. Nah, ini mau menunjukkan kepada saudara-saudara sekalian bahwa memang berbeda gitu loh. Berbeda mungkin gaya apa? Model menulisnya, caranya. Nah, memang harus kembali kepada masing-masing pribadi kita. Bagaimana sih caranya supaya kita tuh bisa paham gitu loh. Hmm, benar. Tentunya beda-beda untuk setiap orang. Oh, kalau saya modelnya kayak gini, saya bisa lebih paham. Nah, tulislah seperti itu, ya kan? Oh, kalau saya seperti ini, saya suka ada warnanya, ada color code-nya. Saya suka kalau ini ada gambarnya gitu. Itu membuat saya lebih paham. Itu membuat saya lebih eh, mengerti aja. Nah, silakan, bagus, ya kan? Nah, jadi kembali lagi, memang ini kita kasih tampilkan ini sebagai contoh, sebagai referensi yang mungkin bisa menjadi masukan untuk saudara-saudara sekalian. Oke, jadi kita sudah belajar ya bahwa salah satu persiapan yang harus kita lakukan sebelum kita mempelajari Alkitab itu adalah menyiapkan alat tulis. Alat tulis untuk apa? Untuk mencatat. Oke, kita sudah lihat tadi dasarnya di dalam Alkitab, tadi kita sudah sampaikan juga di dalam Roh Nubuat, dan kita sudah contohkan gambaran bagaimana kita menulis, apa saja yang ditulis, bentuknya bagaimana, kayak gitu. Oke, jadi oleh karenanya, marilah kita mencatat apa yang kita sudah dalami, apa yang kita sudah pelajari. Percayalah bahwa mencatat itu tidak ada ruginya. Percayalah, Hmm, karena secara pribadi tentunya Kak Priscil juga merasakan ya manfaat mencatat itu, dan juga diri saya pun merasakan manfaat dari mencatat apa yang sudah dimengerti, apa yang sudah dipelajari. Seperti itu. benar sekali sih. Penting ya mencatat. Kami berdua menghimbau untuk semua mencatat. Intinya gitu. Ya, itu dia. Rasakan sendiri manfaatnya ya. Mungkin kita di sini bisa sharing ya, Fit ya, tapi mereka harus rasakan juga sendiri ya. Benar, benar, benar. Harus taste and see. Ya, kecap dan Kecap lihatlah. dan lihatlah. Ya, Benar. Oke, thank you David untuk penjelasannya hari ini mengenai persiapan kita. Ini dari persiapan kita udah selesai semua ya, Fit ya. ya, betul. Ah, jadi ini ya teman-teman, persiapan mungkin kayak teman-teman bilang, banyak banget sih yang dipersiapkan gitu ya. Persiapan perlengkapan, lalu waktu, setelah itu kita masih tempat, situasi, dan juga alat tulis. Nah, alat tulis ini memang bisa beragam ya, Fit ya. Kayak David, ya handphone aja cukup gitu mungkin. Mungkin ada yang, oh kalau saya suka memang berwarna banget, jadi harus pakai pensil warna, harus spidol, lah itu terserah dari kita masing-masing ya. Benar. Tapi yang pasti mencatat, itu Ya. aja. Hmm. Oke, thank you David, dan saya mau ingatkan lagi, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh menghubungi WA kami, nomornya sudah tertera di sini, lalu bisa juga di kolom komentar di YouTube, ataupun di media sosial kita, di Instagram dan Facebook, dengan nama Grow With Him. Mungkin itu, dan sebelum kita akhiri, David boleh pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan sembah melalui Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Bapak buat pembahasan hari ini yang sudah Tuhan sertai. Terima kasih buat Roh Kudus Tuhan yang Tuhan sudah karuniakan bagi kami semua. Bapak, hari ini kami belajar bahwa salah satu persiapan kami di dalam mempelajari, menyelidiki firman Tuhan adalah kami harus mempersiapkan alat tulis entah apapun bentuknya ya Bapak, baik secara digital maupun secara fisik. Tapi kami hari ini belajar bahwa itu penting karena akan ada berbagai macam manfaat yang kami akan dapatkan ketika kami mencatat apa yang sudah kami pelajari. Biarlah ya Bapak, Engkau mau menolong kami. Mungkin kami masih belum mengerti apa yang kami bahas hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan mau terus memberikan pengertian bagi kami masing-masing. Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin.
Thank you David, dan terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua dan Tuhan memberkati kita. Amin. Bye-bye. Bye-bye, Kak. Thank you.